Di pojokan pasar Ciputat yang mulai lengang saat malam menjelang, seorang pria paruh baya menggelar lapaknya. Tangannya cekatan menuang adonan martabak ke loyang panas yang mendesis, aromanya menguar menusuk hidung orang-orang yang lewat. Pria itu dikenal sebagai Bang Midun, penjual martabak yang tak pernah marah, tak pernah menolak kembalian yang kurang, dan selalu menyelipkan senyum dalam setiap lapis kulit martabak yang ia goreng. Wajahnya tenang, janggut tipisnya rapi, dan di balik bajunya yang sederhana, tersimpan rahasia kelam yang telah dikuburnya dalam-dalam. Bang Midun bukan siapa-siapa. Ia hanya lelaki 40 tahun yang mengandalkan gerobak dan bara untuk menyambung hidup. Tapi bagi para pedagang kecil di sekitarnya, ia lebih dari sekadar penjual. Ia seperti pelindung diam, sosok yang selalu datang paling pagi dan pulang paling akhir, memastikan ibu-ibu penjual sayur tak diganggu, dan membantu mendorong gerobak orang tua renta yang jalannya sudah tak kuat menanjak. Anak-anak pasar pun menyukainya, bukan hanya karena martabak gratis tiap malam Jumat, tapi karena hangatnya kasih sayang yang terpancar dari matanya yang redup. Namun di balik kelembutan itu, tersimpan luka yang belum sembuh. 15 tahun lalu, Bang Midun adalah pendekar jalanan yang ditakuti di wilayah selatan Jakarta. Ia pernah menumbangkan 5 jawara dalam satu malam, membuat pasar-pasar bersih dari pungli, sebelum akhirnya ia menghilang setelah tragedi berdarah yang menewaskan adiknya, Arman. Malam itu, saat adiknya diseret preman lalu dilempar dari jembatan, Midun terlambat datang. Sejak itu, ia bersumpah meninggalkan dunia kekerasan dan memilih berdamai dengan hidup sebagai pedagang martabak. Semenjak itu pula, gerobak martabak menjadi penebus dosa. Setiap adukan adonan ia iringi dengan istighfar, setiap lipatan martabak adalah doa agar arwah adiknya tenang. Tapi dunia tidak pernah benar-benar berubah. Ketenangan yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak ketika satu demi satu preman baru muncul, meminta jatah keamanan dengan dalih menjaga ketertiban. Awalnya, Bang Midun hanya diam, menunduk, dan membayar sekadarnya agar bisa terus mangkal. Tapi diamnya mulai mengundang syak, dan para preman itu makin menjadi-jadi. Malam itu, saat gerobaknya hampir habis dagangan, datang seorang pria muda berjaket kulit menghampiri dengan langkah congkak. Ia menyikut seorang pelanggan hingga martabak tumpah ke aspal, lalu tertawa keras. "Lo pikir lo aman, Bang? Nih wilayah udah bukan punya lo. Kalau minggu depan lo gak setor, gue yang bikin lo berhenti dagang," ucapnya sambil menepuk-nepuk dada Midun dengan tangan kotor. Bang Midun hanya menunduk, matanya tertutup, tangan mengepal erat di balik gerobak. Ia masih mencoba menahan. Ia masih ingin hidup tenang. Tapi yang tak dilihat siapapun adalah kedipan samar di matanya malam itu. Ada sesuatu yang terbangun perlahan, seperti gunung yang mulai bergemuruh di perut bumi. Saat pria itu pergi, Bang Midun tak mengucap sepatah kata. Ia hanya menyapu sisa martabak yang jatuh, lalu menutup gerobaknya perlahan. Dalam hati, ia berkata lirih, "Jangan bangunkan rengkah gunung dalam diriku, Tuhan. Aku belum siap berdarah lagi." Tapi kadang dunia memaksa orang baik untuk bangkit. Dan malam itu adalah malam pertama setelah 15 tahun, di mana Midun membuka kembali sebuah kotak kecil di bawah gerobaknya, kotak tua berisi rajah dan pusaka peninggalan ayahnya. Ia menatap langit, yang mulai kelabu. Tak ada bintang, hanya suara angin yang mengusap pipinya, seperti membisikkan bahwa perang sudah di ambang pintu. Malam berikutnya, suasana pasar Ciputat tak lagi sehangat biasanya. Para pedagang kecil mulai menunduk setiap kali suara motor bising terdengar dari kejauhan. 3 motor berboncengan, dikendarai 6 pria. Bertampang garang, berhenti tepat di depan los sayur. Salah satu dari mereka, berbadan besar dan berjaket loreng, berteriak keras, buang muka semua. Dengerin nih, mulai malam ini, lo semua wajib setor ke Bang Komar. Kalau ada yang melawan, siap-siap digilas." Suaranya menggema, membuat suasana pasar mencekam seketika. Tak ada yang berani membalas. Bahkan tukang parkir pun pura-pura sibuk menata sepeda motor yang tak perlu ditata.
Bang Midun yang sedang menyusun bahan untuk martabaknya hanya menghela napas pelan. Ia melihat dari kejauhan, tak ikut campur. Namun, matanya tajam mengamati gerak-gerik para preman itu. Salah satu dari mereka mendatangi lapak Mbah Rum, nenek renta yang menjual daun singkong dan pisang. "Nek, setorannya mana?" kata preman muda bertubuh kurus. Mbah Rum menggigil, mencoba menjelaskan bahwa dagangannya belum laku. Tanpa basa-basi, preman itu menendang keranjang jualannya hingga pisang-pisang berserakan ke tanah. Mbah Rum terjatuh, menangis lirih. Bang Midun mengepalkan tangan di balik gerobak, namun menahan diri. Belum saatnya. Sore itu, ia duduk lebih lama dari biasanya. Menatap gerobaknya, seolah berbicara pada benda mati yang setia menemaninya bertahun-tahun. Di kejauhan, ia melihat sahabat lamanya, Kang Iwan, yang juga pedagang kaki lima, berjalan terlatih menghampirinya. Wajah Kang Iwan lebam, bibir pecah, dan pelipisnya berdarah. "Dun, gua dihajar mereka. Gua gak kuat setor. Gua cuma jualan pisang goreng, gimana bisa tiap malam ngasih duit?" Suaranya parau, napas tersengal. Midun segera meraih bahu Iwan dan mendudukkannya, memberi air minum tanpa banyak tanya. Tapi hatinya sudah bergetar hebat. Ini bukan lagi sekadar teror. Ini sudah pertumpahan air mata. Keesokan harinya, kabar tersebar, Kang Iwan masuk rumah sakit. Tulang rusuknya patah, paru-parunya robek. Para pedagang mulai takut keluar malam. Mereka saling berbisik, kalau Bang Midun aja diem, siapa yang bisa nolong kita? Tapi mereka tak tahu, malam itu Bang Midun tidak tidur. Di dalam kamarnya yang sempit, ia duduk bersila, menyalakan dupa kecil, dan membuka sehelai kain kuning lusuh. Di atasnya, terdapat rajah kuno dan tulisan Arab Jawa yang membentuk lingkaran. Itulah warisan ayahnya, Ajian Rengkah Gunung. Ajian itu bukan sembarang ilmu. Ia mampu memecah tanah, mengguncang batu, dan menghancurkan tubuh manusia dari dalam hanya dengan sentuhan. Tapi ajian itu juga menuntut tumbal, ketenangan jiwa dan kesucian niat. Jika digunakan untuk amarah, maka pemiliknya bisa binasa oleh kekuatannya sendiri. Midun memandangi raja itu dalam diam, hingga air matanya jatuh menetes. "Maaf, ya, aku tahu dulu aku bersumpah tak akan menggunakannya lagi. Tapi kalau aku diam, berapa banyak lagi yang akan tumbang?" Tengah malam, ia keluar diam-diam ke belakang pasar, ke tempat dulu ia sering berlatih silat. Di bawah pohon beringin tua, ia mulai melatih pernapasan dan gerakan tangan khas warisan keluarganya. Tanah di sekitarnya perlahan bergetar, seperti menyambut tuan lamanya yang telah lama tertidur. Keringat membasahi tubuhnya. Ia bukan lagi Midun penjual martabak, ia sedang perlahan berubah menjadi Bang Midun sang pewaris Rengkah Gunung. Angin malam membawa suara-suara gaib yang dulu biasa ia dengar, bisikan ajian, lirih seperti nyanyian arwah. "Bangkitlah, Midun, saatnya kebaikan tidak hanya bertahan, tapi melawan." Ia menatap langit yang masih kelam. Kali ini, ia tak hanya ingin melindungi. Ia ingin menumbangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tanah di bawah pasar Ciputat sedikit retak. Retakan kecil dari kekuatan besar yang mulai terbangun kembali. Pasar Ciputat pagi itu sunyi. Biasanya ramai dengan suara tawa, tawar-menawar, dan bau sayur mayur yang menyegarkan. Tapi kini, keheningan menyelimuti seperti kabut duka. Di salah satu sudut, lapak pisang goreng milik Kang Iwan kosong. Hanya ada ember kecil yang terbalik dan bekas darah mengering di tanah. Beberapa pedagang melirik ke arah itu dengan sorot takut. Mereka tahu, malam sebelumnya Kang Iwan telah dihajar preman hingga tak sadarkan diri. Dan hingga pagi menjelang, belum ada satupun dari pihak pasar atau aparat yang peduli. Bang Midun tiba agak siang. Wajahnya tenang, seperti biasa, tapi sorot matanya lain. Tatapan yang tajam seperti mata harimau yang bangun dari tidur panjang. Ia memarkir gerobaknya, menyalakan arang, dan mulai menyiapkan adonan martabak seperti rutinitas harian. Namun,
Para pedagang tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam diri pria itu. Salah satu pemuda, penjual air mineral, mendekatinya perlahan. "Bang, gua dengar Kang Iwan dirawat di ICU, tulang rusuknya remuk, katanya gak bisa napas semalaman." Midun hanya mengangguk, lalu berkata pelan, "Doain aja dia kuat." Menjelang sore, suara motor kembali menggelegar di jalan pasar. 3 preman muda datang menenteng kayu. Mereka mondar-mandir seperti biasa, menagih setoran, menakut-nakuti. Tapi kali ini, satu hal berbeda, mereka menuju gerobak Bang Midun. "Bang, giliran lo sekarang. Gak usah sok alim, semua harus patuh," bentak salah satu dari mereka sambil mengetuk-ketuk kaca gerobak martabak dengan ujung kayu. Pasar menahan napas. Semua memperhatikan. Midun tak bereaksi. Ia menuang adonan perlahan, lalu berkata, "Gue udah bilang dari dulu, jangan ganggu dagangan gue." Preman itu mendesis, "Lu pikir lo siapa? Udah tua, masih sok jagoan." Ia mengangkat kayunya dan menghantam meja gerobak Midun. Tapi sebelum kayu itu menyentuh, tangan Midun bergerak cepat menangkapnya. Hening. Tangan kanan Midun mencengkeram kayu itu, lalu, krak. Kayu itu patah 2, seperti ranting kering. Preman itu mundur ketakutan. 2 temannya refleks mencabut pisau kecil dari pinggang. Tapi Midun hanya menatap mereka. Tatapannya dingin. Tak ada amarah, hanya ketegasan maut yang mengintai. Tanpa berkata, ia melangkah maju. Satu dari preman itu mencoba menusuk, namun tubuhnya terlempar 2 meter ke belakang hanya dengan sapuan tangan Midun. Yang lain berlari terbirit-birit, meninggalkan temannya yang terkapar. Pasar menjadi gaduh. Para pedagang berlari menuju Midun, sebagian memeluknya, sebagian menangis. Salah satu ibu penjual tempe berkata, akhirnya ada juga yang berani lawan mereka. Tapi Midun tetap diam. Ia hanya berdiri, memandangi tangannya sendiri, seperti baru saja mengulang dosa lama yang dulu ingin ia kubur selamanya. Malamnya, ia berjalan kaki pulang melewati jalan tikus di belakang pasar. Ia tahu, tindakannya hari ini akan sampai ke telinga Bang Komar, pemimpin para preman. Dan itu artinya, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Di rumah, ia kembali membuka kotak pusaka, dan kali ini ia mengambil selembar sabuk kain hitam dengan rajah di bagian dalam. Sabuk itu adalah milik ayahnya, yang dulu hanya dikenakan saat perang tak bisa dihindari. Ia menatap sabuk itu lama, lalu mengikatkannya di pinggangnya dengan pelan. "Maaf, Arman, aku tak bisa terus berdiam diri," bisik Bang Midun lirih ke foto adiknya yang tergantung di dinding. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Awan menggulung tebal di langit barat, pertanda buruk sedang mengintai. Tapi di dada Midun, nyala keberanian tak lagi bisa dipadamkan. Di sebuah rumah kontrakan tua di ujung jalan sempit, suara lemparan botol pecah memecah keheningan malam. Asap rokok menebal di ruangan, aroma alkohol menyengat. Duduk di kursi plastik retak, Bang Komar, preman paling ditakuti di wilayah selatan Jakarta, menghentakkan meja dengan marah. "Apa, Midun?" "Penjual martabak itu," bentaknya kepada anak buahnya yang bersimpuh di depan. Wajahnya merah padam, otot leher menegang, dan tangan kekar bertato mencengkram botol miras yang nyaris habis. "Gue suruh lo tagih duit, bukan bawa berita kekalahan." Lanjutnya, suaranya bergetar karena murka. Anak buahnya gemetar, memegangi luka memar di pelipis. Maaf, Bang, dia bukan orang biasa. Dia kayak punya ilmu." Kayu patah dipegang, Darto dilempar cuma pakai tangan kosong. Bang Komar mendesis. Ia mengenal nama itu, Midun. Dulu, 2 dekade silam, nama itu sempat melegenda di kalangan jawara jalanan. Pemilik pukulan rengkah gunung, ajian pamungkas yang konon bisa menghancurkan tulang tanpa menyentuhnya. Tapi waktu sudah lama berlalu. Komar menolak percaya Midun yang sekarang masih punya daya. Kalau dia bangkit lagi, gumamnya pelan, berarti perang harus dimulai lagi. Keesokan harinya, suasana pasar Ciputat mendadak sepi.
Banyak pedagang memilih tak buka. Mereka mendengar kabar bahwa Bang Komar akan turun langsung malam itu. Beberapa memilih pindah mangkal, beberapa lagi sembunyi di rumah. Tapi gerobak martabak Midun tetap berdiri kokoh di sudut biasa. Ia menyalakan arang dengan tenang, seperti tak ada badai yang akan datang. Anak-anak kecil masih berlarian di dekatnya, seolah merasa aman bila ada Midun di sana. Seseorang sempat menyarankan agar ia kabur semalam saja. Tapi Midun hanya menjawab, "Kalau pasar ini rumahku, masa aku pergi dari rumah sendiri?" Malam itu, sekitar pukul 10, suara motor berderu seperti gelegar petir. 5 motor besar berhenti di mulut pasar. Di antara mereka, Bang Komar turun perlahan. Badannya besar, perut buncit, tapi aura jahatnya tajam seperti belati. Wajahnya penuh bekas luka lama. Ia melangkah ke tengah pasar, menendang lapak kosong, memanggil dengan suara lantang, "Midun, lo keluar. Gue tantang malam ini." Suaranya menggema, menggetarkan dinding-dinding los pasar. Para pedagang bersembunyi di balik tirai, memandangi dari celah-celah pintu. Bang Midun muncul perlahan dari balik gerobaknya, masih mengenakan celemek. Ia menutup gerobak martabaknya dengan tenang, lalu membuka sabuk rajah dari balik pakaiannya. Sinar lampu pasar yang temaram menyinari wajahnya yang bersih tapi penuh tekad. "Komar," ucapnya datar, "lo lupa, gue bukan cuma jualan martabak. Gue pernah ngubur 6 orang seperti lo, satu malam di tanah yang sama." Komar tertawa mengejek, tapi tawa itu terdengar kaku. Ia tahu Midun tak sedang bercanda. Dalam hitungan detik, udara di sekitar mereka berubah berat. Pasar menjadi senyap. Angin berhenti berhembus. Daun-daun tak bergeming. Midun mengangkat tangannya, dan perlahan mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Awan menggulung, dan tanah sedikit bergetar. Salah satu anak buah Komar gemetar ketakutan. "Bang, tanah ini goyang." Tapi Komar tak peduli. Ia maju dengan parang di tangan. Namun saat ia mendekat, seolah ada tembok tak terlihat yang membuatnya terdorong mundur. Ajian rengkah gunung perlahan bangkit dari tidur panjangnya. Di kejauhan, suara denting martabak terakhir yang tadi digoreng masih terdengar, seolah menjadi pertanda perang yang lama terlupakan kini bangkit kembali. Dan malam itu, pasar Ciputat tak hanya menjadi saksi ketakutan, tapi juga kebangkitan seorang pendekar yang telah lama memilih diam. Malam belum benar-benar larut ketika pasar Ciputat menjadi arena pertarungan dua kekuatan lama, Bang Midun, sang penjual martabak pemilik ajian rengkah gunung, dan Bang Komar, preman sadis yang menguasai jalur setoran di wilayah selatan. Di bawah cahaya lampu pasar yang redup, dua sosok itu berdiri saling menatap, bagaikan harimau tua dan serigala lapar. Tak ada kerumunan, hanya keheningan yang menekan, membuat detak jantung terasa seperti genderang perang. Midun membuka ikatan sabuk hitam di pinggangnya, lalu menempelkannya ke dada. "Aku bersumpah pada leluhurku, malam ini bukan demi harga diri, tapi demi orang kecil yang tertindas," bisiknya lirih. Bang Komar melangkah maju, parang di tangannya berkilat terkena cahaya lampu. Ia menyerang tanpa aba-aba. Parangnya menyapu udara, mengincar kepala Midun. Tapi hanya dalam satu gerakan memutar, Midun menghindar, lalu menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu juga, tanah di bawah Komar retak kecil, getaran menjalar hingga ke gerobak-gerobak kosong di sekitar. Komar terhuyung. "Apa-apaan ini?" makinya. Tapi Midun tak menjawab. Ia mulai menggerakkan kedua telapak tangannya perlahan membentuk lingkaran, memusatkan energi ajian yang dulu ia sumpah tak akan digunakan lagi. Salah satu anak buah Komar mencoba membantu, menyerang dari samping dengan kayu pentungan. Tapi hanya satu pukulan terbuka dari Midun membuat tubuhnya terpental ke arah tiang listrik, pingsan seketika. Komar melihat itu, matanya membelalak. "Lo beneran masih punya ajian itu, ya?" Midun hanya menjawab pelan, "Lo lupa, gua dulu pernah bikin makam di tengah pasar ini buat preman macam lo." Dan saat itu juga, Komar tahu ini bukan sekadar duel. Ini adalah hukuman. Komar maju lagi,
menyerang dengan seluruh kekuatannya. Tubuhnya besar, tenaganya brutal, tapi Midun menangkis dengan ringan. Gerakannya seperti air, namun menghantam seperti batu. Dengan satu sabetan telapak tangan ke dada Komar, terdengar suara tulang retak. Komar jatuh berlutut, mengerang kesakitan. Dari mulutnya keluar darah segar. Matanya memerah. Ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya tak bisa lagi digerakkan sepenuhnya. "Lo, bukan manusia," gumamnya lirih. Midun berjongkok, menatapnya. Manusia, tapi dijaga oleh leluhur, dan dilindungi oleh dua orang kecil. Dari balik kios-kios, beberapa pedagang mulai keluar. Mereka melihat pemandangan tak mereka percaya. Bang Komar, preman sadis yang selama ini ditakuti, kini tersungkur di depan gerobak martabak. Ada yang menangis, ada yang bersujud syukur. Seorang ibu tua memeluk Midun sambil berkata, "Terima kasih, Nak, terima kasih udah nyelamatin pasar kami." Tapi Midun tak bicara. Ia hanya menatap kedua telapak tangannya, gemetar. Ajian itu terlalu kuat, terlalu dekat dengan batas hidup dan mati. Sebelum pergi, Midun menatap tubuh Komar yang masih berusaha berdiri. "Gue gak bunuh lo, Komar, biar lo lihat sendiri gimana hidup lo hancur tanpa rasa takut dari orang-orang. Biar lo ngerti rasanya jadi kecil." Lalu Midun memanggul sabuknya, dan berjalan perlahan meninggalkan tempat itu. Langkahnya berat, bukan karena lelah fisik, tapi karena beban masa lalu yang kembali terbuka. Di langit, bulan tertutup awan, seolah ikut berduka atas perang saudara yang tak pernah benar-benar selesai. Malam itu, Pasar Ciputat menjadi saksi lahirnya kembali legenda yang sempat tenggelam. Bukan karena ingin jadi pahlawan, tapi karena tak tahan melihat air mata tumpah setiap malam. Bang Midun, sang penjual martabak, bukan lagi sekadar pedagang. Ia kini adalah penjaga, dan musuh yang lebih besar baru akan datang. Kemenangan Bang Midun atas Bang Komar menyebar cepat seperti angin topan. Dalam hitungan hari, video pertarungan mereka yang direkam secara diam-diam oleh pedagang muda viral di media sosial. Wajah Komar yang terkapar, dan Midun yang berdiri dengan sorot mata tajam, menjadi simbol perlawanan rakyat kecil. Tapi bukan hanya pedagang yang menonton. Di layar monitor gelap di sudut kantor polisi, seorang perwira tua memutar video itu berulang-ulang. Di sampingnya, seorang pria bersetelan necis menyulut rokoknya, lalu bergumam, "Kalau dia bangkit lagi, penghasilan kita bakal anjlok." Orang itu adalah Rengga, pemilik diskotik gelap, rumah judi bawah tanah, sekaligus dalang di balik jalur uang kotor dari pasar-pasar tradisional Jakarta Selatan. Ia bukan preman jalanan seperti Komar, dia bermain rapi, berlindung di balik seragam aparat dan koperasi fiktif. Dan kini, seorang penjual martabak telah mengganggu aliran uang yang selama ini mulus. Tangkap dia, atau setidaknya buat dia kapok. Kalau nggak bisa, habisin sekalian, ucapnya dingin kepada sang perwira. Sang polisi hanya mengangguk. Mereka tahu, Midun bukan target biasa. Di rumahnya yang sederhana, Midun merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia bukan hanya merasa diawasi, tapi juga dibayangi energi gelap yang berbeda dari biasanya. Ia mulai menemukan kertas ancaman di bawah pintu, bahkan gerobaknya sempat dicoret-coret dengan cat hitam. Namun ia tetap berjualan seperti biasa, walau setiap malam matanya tak pernah benar-benar terpejam. Ia tahu, yang datang kali ini bukan preman biasa, tapi sistem. Dan melawan sistem artinya taruhan bukan hanya nyawa, tapi keselamatan seluruh orang yang ada di sekeliling. Pagi itu, saat hendak membuka gerobak, Midun mendengar jeritan seorang anak. Ia berlari dan menemukan anak pemilik warung nasi tengah menangis karena ibunya tiba-tiba pingsan, tubuhnya lebam, wajahnya bengkak. Ternyata semalam, dua pria bertopeng mendobrak rumahnya, menanyakan si martabak itu. Midun menggenggam erat sisi gerobaknya, matanya basah. Ia sadar, mereka tak menyerangnya langsung, tapi menyerang dari sisi yang paling ia jaga. Orang-orang kecil di pasar ini kini menjadi tameng hidupnya, dan itu membuat luka lebih dalam dari 1000 pukulan.
Malam harinya, seorang tukang becak memberinya amplop kecil. Isinya sebuah foto lama, dirinya di masa muda, berlumur darah, berdiri di atas 3 tubuh yang terkapar. Di baliknya tertulis, "Kami tahu siapa kau sebenarnya." Midun terdiam lama. Ia tahu siapa yang mengirim ini. Masa lalunya kembali digali, bukan untuk menantangnya bertarung, tapi untuk menghancurkan reputasi barunya. Dan lebih buruk dari semua itu, orang-orang yang ia lindungi akan mulai meragukannya jika kebenaran itu terbuka. Tapi Midun bukan pria yang akan kabur dari masa lalu. Malam itu, ia kembali membuka kamar rahasia di belakang dapurnya. Di sana, tergantung sehelai kain putih kusam bertuliskan aksara Jawa kuno. Ia duduk bersila, menutup mata, dan mulai membaca mantra pemanggil kekuatan leluhur. Ajian Rengkah Gunung memang kuat, tapi belum sepenuhnya bangkit. Kali ini, ia tahu, ia tak hanya butuh kekuatan untuk bertarung. Ia butuh keteguhan jiwa untuk bertahan dalam arus fitnah dan kehancuran. Sementara itu, di kejauhan, Rengga menyiapkan langkah berikutnya, mengirim pendekar bayaran dari luar kota. Seseorang yang disebut-sebut pernah membunuh 5 pendekar silat di Jawa Barat hanya dalam 1 malam. Kalau Midun masih merasa dirinya penjaga pasar, biar dia rasakan, apa itu penjaga neraka, ujar Rengga sembari menyesap kopinya. Langit Ciputat malam itu tampak mendung, bukan karena cuaca, tapi karena badai baru akan segera datang. Udara Ciputat terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena cuaca, melainkan karena aura kematian yang dibawa oleh seorang tamu tak diundang. Di terminal bas antar kota yang sudah tua, seorang pria bertubuh tegap dan berambut gondrong turun perlahan dari dalam mobil bak terbuka. Wajahnya tertutup syal abu-abu, dan sorot matanya tajam, seperti mata burung elang yang lapar. Di pundaknya, tergantung tas kulit yang tampak berat, dan di pinggangnya, terselip keris tua yang menghitam. Ia adalah Ki Argalodra, pendekar bayaran dari lereng Gunung Lawu. Ia bukan pembunuh biasa, dia pembawa kutukan. Siapapun yang melawan, tak hanya tubuhnya hancur, tapi jiwanya ikut dikubur dalam gelap. Rengga menyambutnya di sebuah rumah makan kosong. Dengan senyum penuh intrik, ia berkata, "Targetmu bukan cuma martabak, tapi legenda. Habisi dia secara perlahan, biar orang-orang lihat, bahwa bahkan dewa pun bisa jatuh." Ki Arga hanya mengangguk. Ia tak butuh banyak bicara. Ia dibayar untuk menghabisi, bukan mengerti alasan. Tapi ada satu hal yang membuatnya tertarik, nama Midun pernah ia dengar dari gurunya di masa silam. Ajian Rengkah Gunung, ajian yang konon berasal dari jalur ajaran yang sama dengan ilmu Banyulindu yang ia miliki, 2 kekuatan yang tak boleh bertemu karena bisa merusak tatanan energi tanah Jawa. Sementara itu, di rumahnya yang sunyi, Bang Midun tengah bersimpuh di hadapan pusaka warisan ayahnya, sebuah tombak pendek yang dibungkus kain mori. Ia tahu, ujian berikutnya bukan sekadar adu kekuatan, melainkan perang antara 2 warisan tua yang saling meniadakan. Ia sempat ragu, apakah harus membuka kembali naskah ilmu pamungkasnya, Rengkah Gunung tingkat ketiga, yang bahkan dahulu pernah membuat lawannya tewas tanpa menyentuh tubuh. Tapi ia tahu, jika Ki Arga benar datang, maka kekuatan separuh saja tak akan cukup. Malam harinya, kehadiran Ki Arga terasa bagaikan angin panas di tengah malam dingin. Seekor kucing yang biasanya berkeliaran di lapak-lapak tiba-tiba mati tanpa sebab. Gerobak tahu bulat milik Pak Jamal meledak secara aneh, seolah disentuh petir halus. Pedagang-pedagang kembali ketakutan, dan mereka mulai menyalahkan Midun secara diam-diam. Semenjak dia lawan Komar, pasar gak tenang lagi, bisik seorang ibu penjual sayur. Midun mendengar semua itu, tapi ia hanya diam. Ia tahu, inilah harga dari berdiri di sisi cahaya, kita akan disalahkan bahkan saat melawan kegelapan. Ki Arga tak langsung menyerang. Ia bermain dalam bayang, memancing Midun keluar dari sarangnya. Ia meninggalkan jejak mayat seekor anjing penjaga di depan rumah Midun. Ia membakar 1 kios kecil lalu menuliskan dengan arang, "Pendekar tua, keluar dari lubangmu." Midun akhirnya sadar,
pertarungan tak bisa dihindari. Ia tak bisa membiarkan orang-orang tak bersalah terus jadi korban. Ia mengenakan kembali sabuk tuanya, lalu mengambil setetes minyak wangi dari dalam peti kayu warisan ibunya. "Jika ini harus jadi malam terakhirku," bisiknya, "biarlah aku berdiri sampai akhir." Akhirnya, dua kekuatan itu bertemu di tanah lapang di belakang pasar, saat malam benar-benar sunyi. Tak ada saksi mata, hanya bintang yang bersembunyi di balik awan. Ki Arga berdiri dengan tangan terlipat, sedangkan Midun menunduk dalam sikap siap. Tak ada kalimat, tak ada tantangan, hanya tatapan dua jiwa tua yang siap melepas dendam masa lalu. Ketika angin berhenti berhembus, dan tanah terasa berguncang ringan, pertanda duel antara dua pewaris ajian tertinggi akan segera pecah, dan malam itu, Ciputat hanya bisa berdoa agar tak hancur oleh amukan dua kekuatan yang seharusnya tak pernah bertemu. Angin malam berhenti berhembus ketika Ki Arga Lodra melangkah ke tengah lapangan kosong di belakang pasar. Langkahnya tak mengeluarkan suara, namun tanah seolah bergidik setiap ia pijak. Di hadapannya, Bang Midun berdiri tenang, mengenakan baju lurik lama yang diwarisi dari almarhum ayahnya. Wajahnya terlihat letih tapi tak gentar. Dua pendekar lintas zaman, dua ajian kuno dari jalur yang tak seharusnya bertemu, kini saling menatap dalam hening yang menggigit. Malam itu, langit Ciputat gelap gulita, seolah bumi sendiri menahan napas menunggu bencana. Ki Arga membuka langkah pertama. Dengan gerakan halus, ia mengayunkan tangannya ke udara. Seketika, angin kencang berputar mengelilinginya, membawa serpihan tanah dan kerikil. Itulah tanda dimulainya ajian Banyulindu, ilmu pemanggil pusaran angin maut dari lereng Lawu. Tapi Midun tak mundur. Ia justru menjejakkan kaki kanannya keras ke tanah, lalu mengatupkan kedua telapak tangannya ke dada. Dari tubuhnya terpancar cahaya keemasan samar. Tanah di sekelilingnya mulai merekah halus. Inilah ajian Rengkah Gunung, warisan leluhur tua yang diturunkan hanya pada satu keturunan setiap generasi. Ledakan pertama terjadi saat pusaran angin Ki Arga menghantam perisai energi Midun. Suaranya menggelegar, membuat burung-burung malam berhamburan dari pepohonan. Tanah terbelah kecil di tengah arena. Namun tak satu pun dari mereka bergerak mundur. Keduanya melompat, saling menyilangkan pukulan tangan kosong yang membawa gelombang tak kasat mata. Setiap benturan mereka membuat batu-batu di sekitar meledak. Sebuah tiang lampu pasar di kejauhan roboh hanya karena tekanan udara pertarungan mereka. Midun terdesak, usianya tak lagi muda, sementara Ki Arga adalah mesin pembunuh yang masih menyimpan tenaga iblis dalam geraknya. Tapi di satu momen, Midun melompat ke udara dan menghantam tanah dengan dua telapak tangannya. Terdengar dentuman berat, tanah bergetar keras, retakan menjalar cepat, seperti akar pohon tua yang tumbuh liar. Ki Arga terpental beberapa meter, tubuhnya menghantam batu. Ia terkejut, belum pernah ajian seseorang membuatnya kehilangan pijakan seperti ini. Ia berdiri dengan tubuh bergetar. "Kau bukan pendekar pasar biasa." Midun berdiri dengan tubuh gemetar, darah mengalir dari sudut bibirnya. "Dan kau bukan manusia biasa. Tapi malam ini, aku bukan bertarung demi martabak, tapi demi mereka yang tak bisa membela diri," ucapnya lirih namun penuh tenaga. Ki Arga mengerang, lalu mencabut keris hitamnya. "Kalau begitu, kita akhiri malam ini dengan pengorbanan." Ia melesat cepat, kerisnya mengarah ke jantung Midun. Tapi Midun memejamkan mata, lalu berseru keras, "Rengkah Gunung tingkat ketiga, pusaka leluhur, bukalah jalan langit." Cahaya keemasan meledak dari tubuh Midun, menyelimuti seluruh arena dalam sinar terang sesaat. Waktu terasa berhenti. Keris Ki Arga menghantam perisai energi, lalu terpental dan hancur berkeping. Tubuh Ki Arga terpaku, matanya membelalak melihat tanah di bawahnya retak seperti jurang menganga. Sebuah bayangan besar menyerupai gunung muncul di belakang Midun, roh leluhur, pelindung warisan tua. Suara dari balik cahaya berbisik, "Anak gunung yang tamak, kembali ke tanahmu." Dan Ki Arga roboh seketika, tubuhnya tergeletak tak sadarkan diri.
Midun jatuh berlutut, tubuhnya melemah, napasnya tersengal. Ia telah mengeluarkan seluruh kekuatan terakhirnya. Di kejauhan, suara azan subuh mulai terdengar pelan. Fajar menyingsing di balik reruntuhan kios, menyinari wajahnya yang bersimbah keringat dan debu. Pendekar tua itu telah memenangkan pertarungan, tapi ia tahu, ini belum akhir. Sistem yang lebih besar, kekuasaan yang lebih dalam, masih menanti untuk menghancurkannya. Tapi malam itu, Ciputat selamat, dan satu nama kembali menjadi legenda, Bang Midun, penjaga bumi yang tak gentar melawan kegelapan. Pagi yang seharusnya tenang menjadi gaduh saat seorang wartawan muda dari media lokal mempublikasikan sebuah artikel panjang berjudul, "Martabak Berdarah, Siapa Sebenarnya Bang Midun?" Di dalamnya terdapat foto-foto lawas yang memperlihatkan seorang pemuda mengenakan baju loreng, berdiri di atas tubuh-tubuh tergeletak dengan mata kosong. Nama lengkapnya disebut Midun Suprapto, mantan anggota Satuan Rahasia Militer yang menghilang setelah tragedi pembantaian di perbatasan Jawa Bali tahun 2004. Masyarakat pasar yang semula memujanya mulai gemetar. Beberapa bahkan menjauh dari gerobaknya yang sore itu kembali terparkir, seolah mereka tak pernah mengenal pria yang menjaga mereka dari ketakutan. Midun hanya diam saat membaca artikel itu. Matanya sayu, namun tak ada penyangkalan. Ia tahu hari ini akan datang, masa lalu adalah bayangan yang tak pernah bisa dikubur, hanya bisa ditunda. Dulu, ia pernah menjadi alat kekuasaan, seorang prajurit yang menjalankan perintah tanpa bertanya. Di satu malam yang gelap, ia membantai sekelompok warga desa yang dituduh pemberontak. Tapi di tengah genangan darah, itulah hatinya hancur. Ia melihat mata seorang anak kecil yang memohon belas kasihan, mata itu menghantuinya selama 2 dekade terakhir. Maka ia pergi, membuang senjata, menyamar sebagai penjual martabak. Hidup untuk menebus, bukan melupakan. Warga pasar mulai berbisik-bisik. Jangan-jangan selama ini dia cuma pura-pura baik, kata salah satu pemuda. Beberapa kios mulai menolak Midun mangkal di dekat mereka. Anak-anak yang biasanya menyapanya kini bersembunyi di balik ibunya. Midun tak marah. Ia hanya duduk di atas bangku kayu, menatap langit yang mulai mendung. Beginilah nasib seorang penjaga, dicintai ketika melawan musuh, dibenci ketika kebenaran muncul, ucapnya lirih pada dirinya sendiri. Namun ada satu sosok yang tetap datang sore itu. Seorang perempuan tua, Bu Marni, janda pemilik warung kelontong, membawakan sepiring nasi dan telur dadar. Aku gak peduli kau siapa dulunya. Tapi yang ku tahu, seminggu lalu anakku hampir dibunuh preman, dan kau yang menyelamatkannya, katanya sambil duduk di samping Midun. Air mata mengalir pelan dari mata lelaki tua itu. Dalam sunyi, kasih manusia yang tulus terasa lebih dalam dari teriakan 1000 fitnah. Tapi luka batin tak hanya datang dari luar. Malamnya, Midun mendatangi makam tua di pinggiran kota, tempat ayahnya dimakamkan. Di sana ia berlutut, meletakkan sabuk ajian rengkah gunung di atas batu nisan. Aku telah melanggar sumpahmu, ayah. Ajian ini seharusnya untuk menjaga, bukan untuk membunuh, katanya dalam desahan tangis. Tapi di tengah keheningan, suara lirih seperti angin berbisik, menjaga bukan berarti tak bertarung, Midun. Kadang, tanah harus merekah agar manusia tahu batas keserakahannya. Keesokan harinya, gerobak martabak Midun tak lagi berada di pasar. Sebuah papan kayu kecil tergantung di tiangnya, bertuliskan tangan, "Saya pamit. Terima kasih untuk waktu dan ruangnya, Midun." Warga hanya terdiam. Ada yang lega, ada yang menyesal. Tapi di antara semua itu, rasa kehilangan mulai merayap diam-diam. Tak ada lagi sosok penjaga malam, tak ada lagi ketukan spatula yang menenangkan. Dan di dalam hati kecil mereka, satu pertanyaan menggema, apakah kita sudah terlalu cepat menghakimi? Sementara itu, di kantor pusat Rengga, dalang di balik semua kekacauan, seorang ajudan tergopoh masuk. Ki Arga belum sadarkan diri, dan orang-orang mulai mengangkat Midun sebagai legenda kota. Rengga tertawa kecil, dingin. Biar. Justru saat dia merasa diterima,
akan lebih mudah untuk menghancurkannya. Ia membuka map merah di mejanya, Operasi Gunung 2.0. Waktunya Midun menghadapi dosanya sepenuhnya. Kali ini, bukan hanya masa lalu yang datang padanya, tapi neraka. Malam kembali turun di Ciputat, namun malam ini terasa berbeda. Angin seolah membawa isyarat duka, dan langit berwarna kelabu meski hujan belum turun. Di sudut tersembunyi kota, sebuah gudang tua menyala temaram. Di dalamnya, Midun duduk bersila, menghadap lilin kecil yang nyalanya bergetar diterpa angin lembut. Di depannya terbentang kitab kuno, warisan leluhur yang belum pernah ia buka sejak ia bersumpah meninggalkan dunia pertarungan. Tapi malam ini bukan tentang dendam atau amarah. Ini tentang akhir. Dan Midun tahu, jika Rengga benar-benar membuka kembali Operasi Gunung, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawanya, tapi nasib orang-orang yang dulu ia lindungi. Sementara itu, Rengga telah memulai pergerakan besar. Bukan dengan preman atau pendekar bayaran, melainkan satu pasukan bersenjata lengkap, mantan aparat yang kini menjadi tentara bayaran elit. Target mereka hanya satu, Midun. Bakar habis sisa sejarah itu. Dia adalah duri bagi sistem ini, ujar Rengga dingin dari balik monitor. Mereka tahu lokasi Midun lewat pelacak yang diselipkan saat pertarungan dengan Ki Arga. Tapi satu hal yang Rengga tak pahami, Midun bukan lagi manusia biasa. Ia telah membuka segel terakhir dari ajian Rengkah Gunung, ilmu yang bahkan leluhur Jawa tak berani ajarkan pada sembarang orang, karena efeknya bisa mengguncang kesadaran dan alam itu sendiri. Ketika pasukan datang, mereka menemukan gudang kosong. Tapi di atas atapnya berdiri satu sosok dengan sorot mata tajam dan tubuh bersinar cahaya samar. Kalian datang untuk sejarah, maka biarlah kalian menghadapinya langsung. Dengan satu hentakan kaki, tanah bergemuruh. Bukan hanya retakan kecil seperti dulu, tapi gempa kecil yang menjalar hingga 5 rukun warga. Bangunan di sekitar bergetar, kaca-kaca pecah. Pasukan mulai panik, sebagian melarikan diri. Tapi mereka yang tersisa, mulai menembakkan peluru ke arah Midun. Peluru-peluru itu tak menembus tubuhnya. Ia telah menjadi satu dengan tanah, dengan ajian leluhur, dengan semesta. Midun melompat ke tengah pasukan, dan dalam satu sabetan tangan kosong, 5 orang terpental ke dinding beton. Bukan dengan kebencian, tapi dengan kekuatan suci. Ia tak membunuh, ia melumpuhkan. Namun dari belakang, seorang sniper berhasil menembakkan peluru ke arahnya. Tepat mengenai bahunya. Midun terhuyung, tapi tak roboh. Ia menahan sakitnya, lalu menoleh ke arah sang penembak. Aku tak takut mati, tapi aku takut hidup sia-sia. Ia lalu merentangkan kedua tangannya, dan bumi di bawah kakinya merekah, membuka lubang besar yang menelan 2 mobil lapis baja. Suara gemuruh itu seperti nyanyian perpisahan dari bumi. Rengga yang menyaksikan dari jauh mulai panik. Ia tahu ini bukan pertarungan biasa. Maka ia mengeluarkan senjata pamungkas, bom penghapus jejak, bom plasma buatan luar negeri yang bisa menghapus jejak biologis seseorang. Jika aku tak bisa menghabisinya sebagai manusia, maka aku lenyapkan dia sebagai keberadaan, katanya sambil menekan tombol. Ledakan itu menggetarkan seluruh Ciputat. Api menjulang setinggi menara, dan orang-orang yang menyaksikan dari kejauhan hanya bisa menangis. Tak ada yang selamat, katanya. Tak akan ada Midun lagi. Namun pagi itu, dari antara reruntuhan, seorang anak kecil menemukan benda aneh, sebuah spatula martabak yang masih utuh, bersinar hangat. Ia menggenggamnya, lalu tersenyum. Bang Midun belum mati, bisiknya. Tak lama kemudian, suara berita lokal memutar rekaman misterius yang ditemukan di sekitar lokasi ledakan. Suara berat namun teduh yang berkata, "Aku tak butuh dikenang, cukup doakan agar kebaikan tetap tumbuh, bahkan di atas tanah yang hancur." Dan begitulah, legenda Bang Midun tak mati. Ia menjadi bagian dari tanah, dari angin, dari kehidupan sehari-hari orang kecil yang tak pernah punya pelindung. Tak lagi terlihat, tapi selalu hadir.
Seorang martabak tua kini dijajakan oleh pemuda yatim piatu yang dulu ia selamatkan. Menjajakan bukan hanya rasa, tapi keberanian dan kisah yang tak boleh dilupakan. Bang Midun tak lagi berdiri, tapi ia hidup dalam setiap orang yang berani melawan kejahatan, meski hanya dengan satu langkah kecil.